Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, oh tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hanya bagi-Mu Yesus, oh sembah dan puji kami bagi-Mu. Kami bersyukur sebab hidup kami ya Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan bawa lagi di dalam rumah Tuhan untuk kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Tuhan, biar hari ini Engkau berikan firman-Mu kepada kami, supaya kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Berbicaralah dalam setiap pribadi kami masing-masing, supaya setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami pulang membawa sukacita, damai, sejahtera. Dan kami bawa firman yang merubah setiap hidup kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang punya masalah, punya persoalan, firman inilah yang akan memberikan jawaban dan jalan keluar. Bagi setiap jemaat yang mengalami sakit, penyakit, firman inilah yang akan memulihkan setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus tempat ini, hati kami, pikiran kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami pulang, kami bawa firman itu. Dan kami akan mengimpartasikan firman itu dalam setiap hidup kami sehari-hari. Dan firman itu akan mempengaruhi setiap hidup kami. Dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Firman itulah yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan. Dan tentu saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini dalam keadaan sehat, hari ini hidup dalam keadaan sukacita. Nah, ketika mungkin hari ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau datang di tempat ini, engkau punya beban, engkau punya persoalan, engkau punya masalah, firman itu adalah jawaban dalam setiap hidupmu. Mungkin hari ini ketika kita melihat mungkin tayangan seperti ini, mungkin bagi kita merasa sesuatu yang kok sepertinya aneh. Karena memang Tuhan izinkan semua hari ini sedang terjadi. Tetapi suasana seperti ini pun sebenarnya sudah pernah terjadi ketika zaman para rasul-rasul. Bagaimana kalau kita lihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tidak sampai ke tempat tujuan daripada kota-kota yang dia kunjungi. Tapi kota-kota itu sudah pernah dia kunjungi. Tapi yang kalau kita lihat tulisan-tulisan seperti Tesalonika, kemudian Timotius, kemudian Titus, itu tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus, dia menuliskan, dia kirim surat itu. Nah, hari ini saya tidak bisa datang menyambangi tempat saudara, tapi melalui tayangan seperti ini. Ini Alkitabiah juga. Yang penting bagaimana saudara hari ini menyikapi, kemudian mencermati firman ini dengan baik, dengan benar, sehingga saudara dan saya mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan bicara sesuatu yang luar biasa. Saya coba angkat ketika Yesus baru bangkit. Dan ketika kemudian ada 40 hari lamanya. Kemudian Yesus berkeliling, berjalan. Dan banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Yesus harus 40 hari? Ketika setelah dia bangkit, kemudian dia harus ada 40 hari di muka bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu selama 40 hari, dia kemudian bukan melakukan sesuatu yang santai. Tapi dia datang mengunjungi para rasul-rasul, para murid-murid. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana ketika dia menjumpai ada 2 muridnya yang sedang menuju ke Emmaus. Mereka sedang putus pengharapan. Yesus datang menjumpai mereka karena Yesus sudah mengingatkan kepada para rasul-rasul ketika dia mati dan kemudian dia bangkit. Yesus sudah berpesan kepada para rasul-rasul untuk berkumpul di Yerusalem. Untuk bersekutu di Yerusalem.
Sambil apa? Karena nanti waktu Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan sendiri akan diberikan namanya Roh Kudus. Tapi mereka harus bersekutu di Yerusalem. Sehingga itulah terjadi namanya hari ke-50 yang namanya Pentakosta. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus waktu dia bangkit, kemudian mati dan bangkit, kemudian yang terjadi para rasul-rasul mulai galau hidupnya, mulai terpencar-pencar. Mereka lupa akan pesan daripada Yesus. Sehingga akhirnya 40 hari Yesus datang menjumpai mereka, memulihkan setiap hidup mereka. Hari ini juga sama. Ketika kita hari ini juga sedang mengalami namanya putus pengharapan karena wabah ini, kita tidak bisa mungkin ibadah onsite atau mungkin hari ini kita tidak bisa datang di dalam sebuah persekutuan. Kita sedang mungkin tertekan. Ingat bahwa Yesus datang lewat kuasa firman-Nya untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Kita akan lihat di dalam kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, kita akan lihat ada 4 poin. Kita akan lihat pada kebaktian kita hari ini, yaitu ada 4 poin. Kita lihat dulu saudara, Yohanes 21, kita akan lihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dulu. Yohanes 21 ayat pertama sampai ayat ketiga berkata begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia Yesus menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Saudara perhatikan ayat yang ketiga dikatakan begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Saudara perhatikan statement daripada Simon Petrus. Dikatakan, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, teman-temannya yang lain kemudian berkata, para rasul-rasul yang lain berkata, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Nah, saya mau bicara tentang poin yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini dikatakan tadi yang saya ulangi di ayat yang ketiga tadi, itu dikatakan Simon Petrus mengeluarkan sebuah statement yang berkata, aku pergi menangkap ikan. Saudara dan saya tahu, ketika Simon Petrus itu, waktu Yesus panggil pertama kali, dia adalah seorang nelayan. Dia punya mata pencarian dia itu utamanya adalah sebagai seorang nelayan, mencari ikan. Nah, ketika dia berkata di ayat yang ketiga, aku pergi menangkap ikan, itu ada sebuah, kalau saya boleh katakan, nada kekecewaan. Nah, poin yang pertama ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Putusnya sebuah pengharapan mengakibatkan seseorang kembali ke hidup yang lama. Ketika Petrus dia mengalami yang namanya putus pengharapan. Karena apa yang dia harapkan dari Yesus. Yang dia harapkan Yesus itu adalah akan selama-lamanya di muka bumi ini. Yesus akan memerintah bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak meninggalkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang dilihat oleh Rasul Petrus, mereka lihat Yesus tidak ada lagi. Itulah yang membuat statement daripada Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Artinya, dia kembali ke hidupnya yang lama. Nah, kenapa Petrus melakukan seperti itu? Yang tadi saya katakan putusnya sebuah pengharapan mengakibatkan kembali ke hidup yang lama. Atau ini yang seringkali kita renungkan dalam hidup kita, seringkali ada kata kecewa. Aku kecewa. Aku kecewa. Kekecewaan manusia hari ini. Ada kecewa kepada teman, rekan semuanya, kepada orang-orang, kepada antar sesama manusia. Dan berakibat, kalau kecewa seperti ini berakibat akan kecewa kepada Tuhan. Ini yang bahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang harus kita renungkan dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan sampai nanti hari ini ketika kita mengalami kekecewaan, sehingga yang terjadi kalau kita kecewa, akhirnya kita tidak bisa melihat ada Tuhan. Kita lupa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, seringkali kalau kita kecewa, kita mulai menyalahkan Tuhan. Seolah-olah kenapa Tuhan meninggalkan kita. Hari ini ketika kita tidak dijawab doa kita. Ketika kita tidak mengalami jawaban doa, kita kecewa. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Ketika ada mungkin anak-anak Tuhan yang lain, saudara-saudara kita yang lain, ketika buat kecewa kepada kita, kita kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan juga.
Kecewa akhirnya ujung-ujung meninggalkan Tuhan, gereja. Dan seringkali yang saya jumpai ketika anak-anak Tuhan, mereka hidup dalam sesuatu yang namanya mereka kemudian adakan satu kerjasama. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala senior seringkali mengingatkan kepada kita, kalau di gereja ini jangan sekali namanya kita ada namanya bisnis antara sesama jemaat. Karena nanti kalau ada bisnis antar sesama jemaat, itu yang terjadi ketika kecewa, ujung-ujungnya gereja yang disalahkan. Ujung-ujungnya mundur dari gereja. Padahal ketika mereka berdua bekerja sama, ketika mereka berdua join, itu gereja tidak tahu sama sekali betapa jahatnya hidup kita manusia. Ketika saudara mengalami kecewa seperti itu, akhirnya gereja yang mulai disalahkan. Nah, ini yang terjadi juga dengan yang namanya Petrus. Petrus kecewa. Dia kecewa karena apa? Ada satu keinginan dia, ada satu harapan dia yang tidak tercapai, yang dia harapkan Yesus tetap ada. Dia harapkan Yesus tetap memberi makan kepada mereka. Yang terjadi seperti itu, kecewa juga bisa juga. Hari ini kita kecewa karena usaha kita gagal. Kita kecewa karena ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan tidak terpenuhi dalam hidup kita. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini coba kita renungkan dalam hidup kita. Ketika mungkin kita mengambil satu keputusan di dalam sebuah usaha, dalam sebuah pekerjaan, mungkin kita tidak libatkan Tuhan. Sehingga ketika kita kecewa, ketika kita gagal, jangan kemudian kita berkata ini dari Tuhan. Tuhan mengecewakan kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Nah, oleh sebab itu hari ini, kita ketika kita akan melakukan sesuatu, akan memulai sesuatu, Bapak Ibu Saudara, tanya Tuhan dulu. Kalaupun saudara sudah tanya Tuhan, saya percaya kalau Tuhan kasih tahu, ketika saudara mau bertindak, pasti saudara tidak akan pernah namanya mengalami kegagalan. Kecewa. Nah, ketika seseorang itu kecewa, kita lihat kemudian di ayat yang keempat, ini saudara menarik sekali. Ayat yang keempat, saudara dikatakan begini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ketika seseorang itu kecewa, dia tidak akan pernah bisa melihat Yesus. Hari ini sama, ketika kita kecewa, ketika kita mulai merasa usaha kita gagal, ketika kita merasa kesehatan kita sedang terpuruk, kita mungkin mulai merasa kok Tuhan meninggalkan kita. Kemudian Tuhan mulai utus ada teman-teman kita. Tuhan utus hamba-hamba Tuhan. Tuhan utus ada saudara-saudara kita datang memberikan kekuatan kepada kita. Tapi seolah-olah kita berpikir, ini bukan Tuhan. Seolah-olah kita berpikir, Tuhan kok sepertinya meninggalkan kita. Padahal Tuhan sudah mengirimkan orang-orang itu. Nah, ini yang terjadi kalau kita lihat tadi di ayat yang keempat. Yesus datang kepada para murid-muridnya. Tapi saudara bisa bayangkan, mereka tidak bisa tahu bahwa itu adalah Yesus. Padahal saudara perhatikan berapa lama mereka mengikuti Yesus. Bertahun-tahun mereka berjalan bersama dengan Yesus. Masa mereka tidak tahu Yesus? Bayangkan itu saudara. Itu karena apa? Kecewa. Nah, oleh sebab itu, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kekecewaan hidupmu hari ini? Jangan pernah kita sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Tapi kita belajar koreksi hidup kita. Kita belajar koreksi diri kita. Kita coba evaluasi apa yang salah dalam hidup saudara dan saya. Kemudian kita lihat poin yang kedua. Tadi di ayat yang keempat tadi, saudara, dikatakan waktu itu Yesus datang menjumpai mereka. Yesus tahu di ayat yang ketiga, mereka waktu kembali ke hidupnya yang lama, tetap terjadi kegagalan. Jadi waktu mereka kembali untuk menangkap ikan, dikatakan mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Tapi ayat yang keempat, waktu kemudian Yesus datang kepada mereka, tapi mereka tidak tahu itu Yesus. Kemudian ayat yang kelima, saudara perhatikan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bayangkan saudara. Yesus sudah ajak ngomong, masih mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Yang kedua saya mau kasih tahu begini saudara. Hari ini kita boleh kecewa. Hari ini kita mungkin merasa sepertinya kok Tuhan meninggalkan kita. Tapi ingat poin kita yang kedua. Yesus tetap peduli walaupun manusia tidak mengenal dia lagi. Ini hebatnya Tuhan kita. Nah, hari ini kita diminta supaya mengadopsi karakter Kristus. Hari ini kita juga belajar sifat karakter Yesus.
Yesus itu walaupun orang tidak menghormati dia, tidak mengenal dia, Yesus tetap care. Yesus tetap perhatian. Hari ini ketika saudara dan saya punya masalah, punya persoalan, Yesus tetap akan datangi saudara, memberikan kekuatan kepada saudara. Caranya Tuhan berbagai macam cara dia akan datang memberikan kekuatan kepada saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang putus pengharapan, ketika kita tidak berdaya sama sekali, jangan tinggalkan ibadah-ibadah seperti ini. Gereja Best sedang menyiapkan satu program yang sangat luar biasa. Hampir tiap minggu, hampir tiap hari kita ada acara di YouTube, di Zoom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dikatakan capek, kami ini juga, Pak Fengki saya lihat capeknya luar biasa. Tapi itu sedang kami kerjakan supaya apa? Setiap jemaat yang sedang putus pengharapan, yang sedang tidak berdaya sama sekali, ikuti program-program seperti ini. Supaya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu waktu ikuti program seperti ini, acara-acara seperti ini, ibadah-ibadah seperti ini, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan. Haleluya. Dan saya percaya firman inilah yang mendatangkan kuat baru dalam hidup saudara dan saya. Ini jadi Yesus itu tetap peduli. Sekalipun kita tidak mengenal dia. Saudara lihat, sekalipun ada orang jahat, Tuhan tetap memberikan matahari yang sama. Sekalipun ada orang itu tidak mengenal dia, tetap diberikan oksigen yang sama. Itu artinya bahwa Yesus itu peduli kepada hidup saudara dan saya. Hidup manusia Yesus tetap peduli. Walaupun kita tidak mengenal dia. Itu caranya Tuhan datangi kita, berusaha berkali-kali. Makanya dikatakan di dalam ayat yang keempat ini, Yesus mulai tanya tentang lauk pauk. Ini menarik saudara. Yesus ini seni sekali. Dia coba tanya tentang lauk pauk. Dia bicara tentang makanan. Karena Yesus lihat ternyata mereka ini kecewa. Karena selama ini mereka ikut Yesus, dapat mujizat, dapat berkat. Mungkin hari ini juga sama. Hidup saudara dan saya. Kita mungkin hari ini kita ikut Tuhan. Selama ini karena mungkin baru kita bertobat. Sedikit-sedikit dapat mujizat, dapat berkat. Tapi hari ini mungkin kita tidak dapat mujizat, kita tidak dapat berkat. Sehingga akhirnya kita mulai mundur dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sedang didewasakan oleh Tuhan, tidak melulu harus mujizat Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau namanya kita sedang mengalami proses Tuhan, Tuhan sedang mengangkat hidup saudara dan saya, kita harus melewati yang namanya proses itu. Nah saudara, kita diproses, itu artinya Tuhan sedang mendewasakan kita. Supaya kita jangan jadi kanak-kanak. Kalau kanak-kanak, saudara perhatikan, anak-anak itu minta, "Pa, aku minta ini." Pasti langsung dikasih. "Ma, aku minta ini." Pasti langsung dikasih. Tapi kalau orang yang sudah dewasa beda. Waktu diminta disuruh kerja. Disuruh harus ada kegiatan, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Hari ini pun sama. Ketika Tuhan sedang mendewasakan hidup saudara dan saya, artinya apa saudara? Tuhan sedang membuat hidup saudara dan saya itu semakin kuat di dalam Dia. Nah, oleh sebab itu ketika hari ini saudara punya yang namanya pergumulan, masalah, persoalan, dan seringkali saya lihat hari ini masa-masa seperti ini kita sedang diproses, sedang ditampi sama Tuhan. Sedang saudara diproses sama Tuhan. Kami hanya bisa hamba-hamba Tuhan berdoa. Berdoa buat para jemaat sekalian, supaya jemaat itu tetap kuat di dalam Tuhan. Nah hari ini saya lihat, kalau jemaat itu tetap bertumbuh, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, berarti selama ini firman Tuhan yang disampaikan melalui gereja ini waktu ibadah masih normal, berarti firman itu nyantol di dalam hidup mereka. Nyantol di dalam hati mereka. Nah saya lihat banyak orang Kristen yang cuma bodinya saja ke gereja, tapi hatinya tidak bertumbuh. Nah inilah yang terjadi hari ini. Kita sedang ditampi Tuhan. Ingat, Tuhan sudah kasih visi ke gereja ini bahwa Tuhan akan datang. Di masa kita lah, Yesus akan datang pada kali yang kedua. Nah sehingga Tuhan care dengan kita, perhatian dengan kita. Sehingga apa yang terjadi? Dia kasih firman-firman yang luar biasa. Satu kali saya berjumpa dengan ada seorang jemaat. Ketika saya berbincang-bincang dengan dia, saya tanya sama dia, "Kenapa Bapak masuk di gereja Best?" Dia katakan kepada saya gabung dengan gereja ini karena saya lihat pengajaran gereja ini luar biasa. Dia bilang, "Saya ini
Karena saya dari dulu sudah Kristen dan saya sudah jenuh kalau firman yang disampaikan cuma berkat, mujizat. Dia bilang akhirnya iman kita nggak bertumbuh. Tapi dia bilang saya lihat beda. Di gereja base ini Tuhan kasih visi luar biasa. Saya bilang terima kasih Pak. Ini saya berbincang dengan orang ini di masa pandemi ini. Sehingga dia katakan begini, Pak, saya bersyukur kalau saya tidak di gereja ini. Hari ini mungkin saya sudah pontang-panting. Hari ini saya sedang hancur-hancuran. Tapi karena saya sudah dibekali di gereja ini, dia bilang, tentang mega project karakter Kristus, back to Jesus teaching. Dia bilang hari ini saya kuat karena firman itu berakar dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang sedang ikut ibadah ini, engkau harus renungkan setiap firman Tuhan, tangkap firman Tuhan ini dengan jelas. Karena ini bentuk satu perhatian, kepedulian Tuhan. Sehingga Tuhan kasih visi demi visi. Saya selalu berdoa, saya bilang Tuhan pelihara Pak Fengki. Tuhan kasih kekuatan kepada gembala senior. Supaya apa? Supaya visi demi visi itu diberikan. Dan kami itu mendapatkan, kami dituntun visi demi visi yang Tuhan berikan kepada gembala senior kita. Dan saya percaya ke depan ini Tuhan masih berikan sesuatu yang luar biasa. Kita ikuti saja. Ikuti aja. Nah oleh sebab itu kalau minggu ini kita tentu setiap hari minggu dikatakan minggu yang berkualitas. Minggu yang berkualitas, berikan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kalau kita memberikan yang terbaik, saya percaya Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Kita lihat kemudian poin yang ketiga. Di dalam Yohanes tadi 21, ayat yang ke-6 kita lihat. Ayat yang ke-6. Kemudian dikatakan begini oleh Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka. Jadi waktu Yesus tanya kepada mereka di ayat yang ke-5. Ada lauk pauk enggak? Mereka bilang enggak ada. Jadi kemudian ayat 6 dikatakan. Maka kata Yesus kepada mereka. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya ikan. Terus kemudian ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu yaitu Yohanes itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Luar biasa. Ini satu bentuk kepedulian Yesus. Oke, Yesus kemudian berkata begini, kalau kamu takut dengan berkat, ini aku kasih berkat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau ragu, engkau mulai mundur karena berkat itu, Tuhan akan juga menjawab, Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan akan memulihkan setiap hidupmu. Tapi nanti kita akan lihat. Jadi berkat dikembalikan untuk membawa pengenalan kembali kepada Yesus. Jadi kadang-kadang saya lihat Tuhan itu kemudian Tuhan lihat kalau kita hari ini mulai mundur dari Tuhan karena berkat. Tuhan datangi kasih berkat ke kita. Tapi ingat saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul ini, waktu mereka mendapatkan berkat itu lagi, saudara perhatikan, waktu dapat ikan yang banyak, Petrus kemudian, waktu Yohanes berkata kepada Petrus, itu guru loh, itu Tuhan kita, itu Yesus. Nah apa yang terjadi? Petrus gak fokus lagi dengan ikan. Tapi kemudian dikatakan Yesus mengenakan pakaiannya, kemudian dia cari Yesus. Dia datang menjumpai Yesus. Artinya begini saudara. Ketika saudara dan saya waktu ada Tuhan berikan pemulihan yang kedua. Kemudian Tuhan berikan berkat itu. Tuhan ingin supaya hari ini kita tidak fokus dengan berkat itu. Tapi kita akan fokus kembali hanya kepada Tuhan. Sama seperti Petrus. Dia fokus hanya kembali kepada Tuhan. Bukan fokus kepada berkat. Coba kita nanti membandingkan. Di dalam Injil Lukas 5, kita lihat Injil Lukas 5 ayat 4. Nanti kita kembali ke Yohanes 21 ya. Lukas 5 ayat yang keempat itu, waktu Yesus memanggil para murid-murid ini, waktu mereka masih penjala manusia, kemudian menjadi penjala ikan, kemudian menjadi penjala manusia. Ini waktu Yesus panggil mereka. Ayat yang keempat dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini sama tadi saudara dengan yang di Yohanes. Dikatakan suruh tebarkanlah jalamu. Sama, Yesus kembali panggilan. Yesus ingatkan panggilan dia yang pertama. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya.
Jadi sepanjang malam sama. Di Yohanes 21 juga, sepanjang waktu mereka menebarkan jala, nggak dapat apa-apa. Jadi kasusnya sama. Tapi kemudian ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi saudara dikatakan kalau di dalam tadi itu, di dalam ayat yang di Lukas tadi itu dikatakan waktu mereka menangkap ikan, itu ternyata jala mereka koyak. Tapi saudara perhatikan di Yohanes kita lihat kembali lagi ke Yohanes 21, ayat yang ke-7 tadi, kemudian ke-8, ayat 8. Kemudian saudara perhatikan ayat 8 dikatakan begini. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kemudian ayat 11 kita loncat, dikatakan begini. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Jadi dia tidak fokus kepada yang namanya ikan itu, kepada berkat. Tapi dia datang kepada Yesus. Tapi kemudian baru dia fokus, dia cari itu berkat. Dia urus itu berkat. Kemudian dikatakan 150 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara perhatikan di dalam Lukas 5 tadi dengan Yohanes 21, ini kasusnya hampir sama. Tapi yang berbeda apa? Di dalam pemulihan hidup daripada Petrus yang kedua ini, dia tidak fokus dengan namanya berkat itu, tapi dia fokus kepada Yesus. Yang terjadi apa? Usahanya nggak bolong. Berkatnya itu nggak lolos. Beda dengan di Lukas 5 ketika panggilan pertama. Dikatakan jala mereka koyak. Artinya ada berkat yang lolos. Tapi yang kedua, ketika Petrus dia fokus hanya kepada Yesus, tidak fokus kepada berkat, yang terjadi dikatakan jala itu tidak koyak. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat yang dikembalikan kepada saudara dan saya ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, kita fokus hanya kepada Kristus, maka saudara yang terjadi, kita akan mengalami pemulihan. Artinya apa? Berkat usaha kita tidak mengalami namanya kegagalan. Tidak yang namanya mungkin kerugian. Nah ini yang dialami oleh para rasul-rasul, oleh Petrus dan kawan-kawan. Yesus ingin mengajarkan begini, bahwa aku datang kepadamu, aku memberikan berkat itu. Dan yang terjadi saudara, waktu mereka fokus hanya kepada Yesus, bukan berkat yang mentah yang Tuhan beri, tapi berkat yang matang. Kita kembali tadi ke Yohanes 21 tadi. Yohanes 21 ayat yang ke-8 dikatakan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala itu penuh dengan ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini yang saya mau sampaikan begini saudara. Ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita bukan berkat yang mentah. Kalau berkat yang mentah waktu mereka terima, ya waktu Petrus menarik ikan itu yang banyak, itu berkat itu mesti diolah. Ikannya itu masih mentah. Mesti dibersihkan, baru bisa dinikmati. Artinya, kalau saudara cuma fokus kepada berkat itu, saudara mesti kerja keras lagi. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, Tuhan akan rubah berkat yang mentah menjadi berkat yang matang. Ini saudara, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kata Yesus kepada mereka, ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus itu kemudian dikatakan menghela jala itu yang banyaknya 153 ekor. Kemudian ayat yang ke-12 kita lihat, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus menyiapkan semuanya, luar biasa. Artinya hari ini, ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, saudara punya kebutuhan apapun, Tuhan akan siapkan dalam hidup kita. Luar biasa. Kita bangga kita punya Tuhan yang namanya Yesus. Dia siapkan dalam hidup saudara dan saya. Dia siapkan, dia yang bersihkan semua. Dia bakar semuanya. Dia siapkan roti, ikan itu kemudian dibakar. Itu berkat yang sudah matang. Mereka tinggal menikmati. Hari ini pun sama.
Saudara dan saya, ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, saya percaya berkat yang matang Tuhan akan siapkan dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa. Kemudian dikatakan ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan sedih sekali dalam hidup kita. Apabila kita hanya cari Tuhan karena berkat. Hanya kita cari Tuhan karena mujizat. Tuhan sedih, Tuhan tidak mau hari ini hidup saudara dan saya. Kita hanya mau mencari Tuhan cuma karena berkat, karena mujizat. Saudara, saya percaya, saya juga pernah mengalami satu masalah persoalan. Tantangan dalam hidup kita ketika saya punya pergumulan. Saya dulu pernah bangkrut, saya pernah jadi bandar judi dan sebagainya. Saya punya utang yang banyak. Tapi hari ini ketika saya berjumpa dengan Yesus, jujur saya bicara saudara, saya sudah tidak fokus lagi kepada berkat itu. Karena saya tahu hari ini Yesus adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Kalau saudara rubah setiap mindset kita, mental kita, cara berpikir kita. Hari ini kalau kita fokus hanya kepada namanya Yesus, nama Yesus, saya percaya Tuhan akan menyediakan berkat yang matang dalam hidup kita. Kemudian kita lihat poin yang keempat, poin kita yang terakhir. Pemulihan yang dialami oleh Petrus itu menjadikan dia dewasa di dalam mengikuti Tuhan. Nah, kerap kali itu yang saya katakan dari awal-awal. Kalau kita masih Kristen kanak-kanak, sedikit-sedikit ikut Tuhan cuma cari berkat, cari mujizat. Cuma cari yang namanya karunia-karunia. Saudara, itu berarti masih kanak-kanak. Saudara pasti akan gampang diombang-ambingkan, dihancurkan. Nah, saya beberapa waktu juga yang lalu saya ketemu dengan ada satu teman saya tanya kokonya. Karena kokonya dulu yang saya tahu, dia dulu dari agama leluhur. Kemudian ketika dia kuliah, di satu tempat kami kuliah itu ada satu Kristen yang lumayan keras juga saudara. Saya tahu akhirnya dia meninggalkan agama leluhur, kemudian dia masuk di situ. Ketika dia jadi Kristen itu saudara, wah dia militannya luar biasa. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan dia, saya tanya sama dia, bagaimana koko kamu? Saya bilang, apakah dia masih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dia kemudian dengan sedih dia cerita kepada saya, koko saya sudah kembali lagi ke agama leluhur karena menikah. Waduh, saya sedih sekali. Saya bilang akhirnya saya menyimpulkan. Ketika dulu dia kelihatan on fire dengan Tuhan. Ketika mungkin dia bersemangat dengan Tuhan. Berarti itu cuma di bagian kulit saja. Hari ini saudara, kalau Tuhan izinkan ada sesuatu proses, masalah dalam hidup saudara dan saya, berarti Tuhan akan mengadakan kita pemulihan. Untuk menjadikan apa? Kita dewasa. Saya kerap kali melihat begini saudara. Ketika saya mengalami namanya masalah dan persoalan, pergumulan hidup. Saya bilang, oh saya tahu. Hari ini Tuhan sedang mendewasakan saya. Hari ini Tuhan sedang memulihkan hidup saya. Nah kita lihat di dalam Yohanes tadi 21, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 tadi ayat 11-14. Dikatakan Simon Petrus itu naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ayat 13 saudara lihat, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan kita tahu bersama setelah mereka mengalami pemulihan itu saudara, luar biasa. Para rasul-rasul, para murid-murid, mereka langsung kembali ke Yerusalem, mereka kumpul di upper room, mereka berdoa bersama-sama dan mereka dibekali dengan sesuatu yang namanya saudara, kuasa daripada firman Allah, kuasa daripada Roh Kudus. Dan apa yang terjadi saudara? Petrus yang dahulunya pecundang, Petrus yang dulunya suka menghujat, suka menghujat Yesus. Petrus dulunya itu pernah menyangkal Yesus. Apa yang terjadi? Petrus menjadi orang yang luar biasa. Hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang namanya pandemi seperti ini, ketika kita sedang mengalami yang namanya wabah seperti ini, kita sedang diproses oleh Tuhan. Nikmatilah
setiap proses dari Tuhan. Karena saya percaya ketika proses ini kita lewati semuanya, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan ingat saudara, kita akan keluar sebagai pemenang bukan karena kita tidak mengalami sesuatu yang namanya proses persoalan dalam hidup kita, tetapi kita akan melewati bersama-sama dengan Kristus yang namanya di padang gurun. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Jadi terus kuat di dalam Tuhan, berakar terus di dalam kuasa firman Allah, dan saya percaya kita tetap kuat, kita tetap teguh. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah mengubah setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Hari ini ketika kami sedang mengalami persoalan, masalah, tantangan dalam hidup kami, Engkau Roh Kudus menjadikan kami kuat. Kami mau belajar sama seperti rasul-rasul. Kami mau belajar sama seperti murid-murid-Mu Tuhan. Ketika mereka sedang mengalami persoalan masalah, Engkau tetap peduli Tuhan. Kecewa tidak akan pernah menghalangi untuk Engkau datang kepada kami. Tapi oleh karena kekecewaan itu Tuhan, Engkau datang menjumpai kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Dan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami tidak membuat kami silau. Tapi berkat itu Tuhan akan kami tinggalkan karena kami fokus hanya kepada nama Yesus. Tuhan, jadikan terus kami dewasa. Jadikan terus kami kuat di dalam pengenalan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa setiap pergumulan daripada jemaat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan daripada umat-Mu Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan pulihkan. Setiap sakit, penyakit daripada umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang berkualitas ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.